Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat remaja, Umar bin Khattab adalah idaman kaum perempuan. Sebagai lelaki perkasa, juara gulat dan pemacu kuda, berdekatan dengan Umar, syukur-syukur dinikahi menjadi impian mereka. Hanya saja, pada saat Islam datang dan Umar menjadi tokoh besar dalam mendakwakan ajaran itu, perempuan justru kurang berminat dengan dirinya. Umar dianggap terlalu galak, jarang senyum, dan juga pelit. Pria zaman itu sudah biasa memiliki istri banyak dengan harapan mendapatkan banyak keturunan. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Begitu masa mudanya mencapai kematangan, ia terdorong untuk menikah. Dalam hidupnya, Umar tercatat menikahi 9 perempuan yang kemudian memberikan keturunan 12 anak, 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari pernikahannya dengan Zainab putri Mas'un, lahir Abdurrahman dan Hafsah. Dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, lahir Zaid yang lebih tua atau senior dan Ruqayyah. Dengan Ummu Kulsum binti Zalur bin Malik, lahir Zaid yang lebih muda atau junior dan Ubaidillah. Islam telah memisahkan Umar dengan Ummu Kulsum putri Zalur. Ia menikah lagi dengan Jamilah binti Sabit bin Abi al-Afla. Maka lahirlah Asim. Nama Jamilah yang tadinya Asia diganti oleh Nabi SAW. Sebenarnya engkau adalah Jamilah, kata Nabi. Pernikahannya dengan Ummu Hakam putri Al-Haris bin Hashim bin Al-Mughirah melahirkan anak perempuan yang bernama Fatimah. Dari pernikahannya dengan Atika binti Zaid bin Amar lahir Iyad. Luhaya, hamba sahaya itu ibu Abdurrahman, anaknya yang menengah. Dari Fukaiha juga termasuk hamba sahaya yang telah melahirkan Zaid, anaknya yang bungsu. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama dari ibu Abdurrahman Junior. Ibunya juga seorang hamba sahaya. Kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Dianggap jutek. Muhammad Husain Haikal dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab memaparkan Umar menikah dengan 4 perempuan di Mekah dan yang perempuan 5 setelah hijrah ke Madinah. Akan tetapi ia tidak sampai mengumpulkan mereka di rumahnya. Sebelumnya telah disebutkan Islam telah memisahkan Umar dari Ummu Kulsum binti Zalur dan perempuan-perempuan yang lainnya diceraikannya. Mereka yang diceraikan itu adalah Ummu Hakam binti Al-Haris bin Hisham dan Jamilah yang telah melahirkan Asim. Menurut Haikal, kalau Umar masih akan berumur panjang, niscaya ia akan menikah lagi selain ke-9 perempuan itu. Prediksi Haikal itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum Sayyidina Umar wafat. Umar sempat melamar Ummu Kulsum, putri dari Abu Bakar sewaktu masih gadis kecil. Sementara ia sudah memegang pimpinan umat. Ia memintakannya kepada Aisyah saudaranya. Aisyah Ummul Mukminin menanyakan kepada adiknya itu. Tetapi Ummu Kulsum menolak dengan mengatakan bahwa Umar hidupnya kasar dan sangat kasar terhadap perempuan. Bukan itu saja, Umar juga sempat melamar Ummu Aban binti Utbah bin Rabi'ah yang juga menolak dengan mengatakan bahwa dia kikir, keluar masuk rumah dengan muka merengut. Menurut Haikal, apa yang dikatakan oleh Ummu Kulsum binti Abu Bakar tentang wataknya yang keras dan kasar, dan apa yang dikatakan oleh Ummu Aban bahwa ia selalu bermuka masam dan hidupnya yang serba keras, merupakan sebagian dari wataknya yang sejak masa mudanya dan kemudian tetap begitu dalam perjalanan hidupnya selanjutnya.
Sesudah menjadi khalifah, maka dalam doa pertamanya ia berkata, Allahumma ya Allah, aku sungguh tegar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku telah lemah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, aku sungguh kikir, jadikanlah aku orang yang pemurah. Sabar terhadap istrinya. Hanya saja, dalam banyak kisah, Umar bin Khattab justru digambarkan sebagai lelaki yang lembut. Bahkan jika istrinya marah, ia lebih banyak diam. Al-Kisah diriwayatkan, suatu hari seorang laki-laki berjalan tergesa-gesa menuju kediaman Khalifah Umar bin Khattab. Ia ingin mengadukan kepada sang khalifah, tak tahan dengan segala protes, keluh kesah, dan sumpah serapah yang keluar dari mulut istrinya. Begitu sampai di depan rumah sang khalifah, laki-laki itu tertegun. Dari dalam rumah terdengar juga istri Umar yang mirip dengan istrinya, marah-marah dan protes ini dan itu. Bahkan bisa jadi cerewetnya melebihi istri yang akan diadukan pada Umar. Tapi tak sepatah kata pun terdengar keluhan dari mulut sang khalifah. Umar diam saja. Ia bahkan dengan nikmat dan sabar mendengarkan istrinya yang sedang berkata-kata dengan gundah itu. Akhir cerita, lelaki itu mengurungkan niatnya batal melaporkan istrinya pada sang khalifah. Namun kisah tak sampai berhenti di situ. Saat ia tak sengaja bertemu dengan sang khalifah di serambi masjid, ia langsung menanyakan kejadian yang dinilai ganjil itu. Kenapa Khalifah Umar begitu sabar dengan sang istri? Apa jawaban dari sang khalifah? Inilah kata yang bersahaja itu. Wahai saudaraku, cinta adalah ketika kebahagiaan seseorang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Umar diam sejenak, lelaki itu pun juga tertegun. Lalu Umar melanjutkan, istriku adalah yang memasak masakan untukku, mencuci pakaian-pakaianku, menunaikan hajat-hajatku, menyusui anak-anakku. Jika beberapa kali ia berbuat tidak baik padaku, aku selalu mengingat keburukan itu tak ada harganya dibandingkan dengan jasa dan pengorbanannya untukku. Dengan seperti itu, tak ada tempat yang tersisa untuk kesal dalam hatiku. Lepas dari itu, sejak mudanya Umar memang sudah mewarisi sikap dari ayahnya, yaitu kasar dan keras, kemudian didukung pula oleh tubuhnya yang kekar dan kuat. Mengenai apa yang disebutkan tentang kebakilan, menurut Haikal, karena ia memang tak pernah kaya dan ayahnya juga tak pernah menjadi orang kaya. Memburu pengetahuan. Semasa hidupnya, Umar dalam keadaan sederhana, padahal seperti kebanyakan penduduk Mekah, ia juga berdagang. Barangkali wataknya yang keras itu yang membuatnya tak pernah beruntung dalam perdagangan, seperti rekan-rekannya yang lain. Dengan watak kerasnya dalam perdagangan, ia tak pernah dapat mengeluarkan air dan batu. Tak pernah juga ia dapat mengubah tanah menjadi emas. Demikian ungkapan masyarakatnya sendiri atau Quraisy. Di samping itu, menurut Haikal, dalam perdagangan pun ia tak terbatas hanya pada perjalanan musim panas dan musim dingin ke Yaman dan ke Sam saja. Bahkan ia pergi sampai ke Persia dan Romawi. Tetapi dalam perjalanan itu ia mengutamakan untuk mencerdaskan pikirannya daripada untuk mengembangkan perdagangannya. Dalam Murud Az-Zahab, Al-Mas'udi menyebutkan bahwa selama dalam berbagai perjalanan di masa jahiliyah itu, Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Kemungkinan besar segala yang sudah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy dan luasnya pengetahuan mengenai silsilah orang Arab dan cerita-cerita rakyat Arab serta apa yang diketahui dari buku-buku yang dibaca semasa itu. Itulah yang membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada memperoleh kekayaan.
Pendidikan dan konsep pemikirannya inilah yang membuatnya lebih percaya diri dan lebih punya rasa harga diri. Orang yang berharta selalu perlu menjaga hubungan baik dengan semua orang untuk melindungi dan memperkaya kekayaannya. Haikal mengatakan, orang yang dalam usaha perdagangan, keberhasilannya bergantung pada kelihayannya serta menguasai segala seluk-beluknya. Tetapi orang yang haus akan ilmu dan ingin menambah pengetahuannya, harta kekayaan tak banyak mendapat perhatian. Sebab orang yang sudah keranjingan harta cenderung tidak memperhatikan ilmu dan lebih banyak menggantungkan diri pada masalah-masalah dunia dan tunduk pada yang lebih menguasainya. Tetapi menurut Haikal lagi, orang yang memandang dunia dan harta itu rendah dan memburu ilmu dan pengetahuan lebih membanggakan diri sampai-sampai ia mau menjauhi orang, maka ia tidak akan tertarik pada segalanya yang ada di tangan mereka, karena ia sudah lebih tinggi dari semua. Tingkah itu yang selalu dicapai oleh Umar di masa mudanya. Rasa bangga dan percaya diri yang luar biasa itu, itulah yang benar-benar dihayatinya. Usaha Umar dalam memburu pengetahuan membuatnya sejak muda ia memikirkan nasib masyarakatnya dan usaha apa yang akan dapat memperbaiki keadaan mereka. Ini juga yang kemudian yang membuatnya bangga, bersikeras dan menjadi fanatik dengan pendapatnya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapainya itu. Ia tidak mau dibantah atau diberdebat. Karena sikap kasarnya dan ketegarannya itu, sehingga dengan fanatiknya ia berlaku begitu sewenang-wenang. Ia akan mempertahankan pendapatnya dengan tangan besi dan dengan ketajaman lidahnya. Tetapi yang demikian itu bukan tidak mungkin akan mengubah pendapat orang lain yang dihadapinya untuk menjadi bukti dalam pembelaannya dan untuk mematahkan alasan lawan. Itulah kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, yaitu salah satu rumpun dari suku Quraisy. Beliau lahir dari kalangan menengah sehingga Umar bin Khattab bisa membaca dan menulis yang pada saat itu adalah hal yang langka. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya bernama Hatama binti Hashim. Ayahnya adalah seorang yang keras dalam mendidik, sehingga ketegasan yang dimiliki Umar diwarisi dari ayahnya. Di zaman jahiliyah, Umar bin Khattab terkenal pemberani, keras, pandai bergulat, dan pandai dalam menunggangi kuda. Pada awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan sangat membenci Islam. Namun akhirnya karena doa Nabi Muhammad SAW, akhirnya Umar bin Khattab masuk dalam Islam dan menjadi pembela agama Allah. Setelah menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pernah berdoa untuk mati syahid dan mati di kota Madinah, yaitu kota Nabi. Dan berikut adalah doa Umar bin Khattab. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di kota Nabimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa dari Umar bin Khattab. Beliau syahid ketika mengimani sholat subuh
beliau ditikam oleh seorang agama Majusi, yaitu penyembah api yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau ditikam dengan pisau bercabang dua. Setelah 3 hari menahan sakit, akhirnya Umar bin Khattab wafat. Dan sesuai dengan doa beliau, akhirnya beliau mati syahid dan di kota Madinah, yaitu kota Nabi. Rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.